Perkenalkan, nama saya Jim Aplonias Nae dengan NIM 2301060011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau nilai. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Selanjutnya, prinsip Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat serta hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti menjunjung demokrasi dan keadilan sosial. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Pancasila menjadi panduan dalam membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar filsafat. Yang pertama, identitas dan persatuan nasional. Pancasila memberikan identitas nasional Indonesia yang kuat. Prinsip-prinsipnya mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, landasan hukum dan konstitusi. Pancasila menjadi dasar filsafat negara dan landasan konstitusi Indonesia. Prinsip-prinsipnya tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi bagi semua undang-undang di Indonesia. Yang ketiga, keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Melalui prinsip keadilan sosial, Pancasila mendorong upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan meminimalkan kesenjangan sosial. Yang keempat, pemeliharaan keberagaman, yaitu Pancasila diarahkan untuk menghormati dan melindungi keberagaman di Indonesia. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa memberi ruang bagi berbagai keyakinan agama sehingga semua warga negara merasa dihargai dan diakui. Selanjutnya, aliran filsafat. Ada 3. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme dalam filsafat menekankan peran rasionalitas dan pemikiran logis dalam memperoleh pengetahuan. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan empiris yang mengutamakan pengalaman sensorik sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua, materialisme. Materialisme adalah pandangan dalam filsafat yang menganggap materi atau substansi fisik sebagai dasar dari realitas. Dalam konteks materialisme, segala sesuatu termasuk pikiran, ide, dan fenomena dijelaskan sebagai hasil dari interaksi materi atau substansi fisik. Yang ketiga yaitu individualisme. Individualisme adalah pandangan atau sikap yang menekankan kepentingan, hak, dan nilai-nilai individu sebagai yang utama dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penekanan pada otonomi, kebebasan pribadi, dan hak untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.